Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nolanika dengan NIM 1830108053 dari kelompok 10 Manajemen Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Chania dengan NIM 1830108049 dari kelompok 10 Manajemen Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isdahlia, NIM 1830108033 dari kelompok 10 Manajemen Pendidikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang pelaksanaan anggaran pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nolanika akan membacakan materi pertama yang pertama yaitu A. Pelaksanaan anggaran pendidikan. Dalam melaksanakan anggaran pendidikan, hal yang perlu dilakukan adalah kegiatan membukukan. Pembukuan mencakup dua hal, yaitu pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang, serta tindak lanjutnya, yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Jenis pengurusan kedua disebut juga dengan pengurusan bendaharawan. Ada beberapa komponen yang perlu dibiayai dengan menggunakan uang dari dana belajar. Komponen-komponen tersebut meliputi yang pertama, honorium untuk pemimpin atau penanggung jawab edukatif. Yang kedua, honorium untuk sumber belajar. Yang ketiga, honorium untuk pemimpin umum lembaga Diklusemas. Yang keempat, honorium untuk pinata usaha pembantu-pembantunya. Yang kelima, biaya perlengkapan dan peralatan. Yang keenam, biaya pemeliharaan prasarana dan sarana. Yang ketujuh, biaya sewa atau kontrak. Yang terakhir, dana untuk pengembangan usaha lembaga. Yang B-nya, pengawasan pembiayaan pendidikan. Kegiatan pengawasan pembiayaan dikenal dengan istilah auditing, yaitu kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan pertanggungjawaban, penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak berwenang. Menurut Nanang Fatah, penguasaan pembiayaan pendidikan bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Secara sederhana, proses pengawasan terdiri dari memantau, yang kedua menilai, yang ketiga melampirkan hasil temuan baik pada kinerja aktual maupun hasilnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengawasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan standar atau patokan, baik berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya maupun waktu. Yang kedua, mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menentukan tindak perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi. Pada pola pemerintahan, setiap unit yang ada dalam departemen mempertanggungjawabkan pengurusan uang ini kepada BPK atau Badan Pengawasan Keuangan melalui departemen masing-masing. Sasaran auditing antara lain yaitu kas, yang dimasukkan untuk menguji kebenaran jumlah uang yang ada dengan membandingkan jumlah uang yang seharusnya ada melalui catatannya. Sasaran lain yaitu pengirisan barang, yang bukan saja membandingkan antara jumlah barang yang ada dengan barang yang seharusnya ada, namun juga memeriksa cara-cara penyimpanannya, pemeliharaannya, dan penggunaannya. Sasaran dari diadakan auditing antara lain menindaklanjuti jika terjadi penyimpangan. Dalam hal ini, guna menentukan ganti rugi. Pemeriksaan sebenarnya tidak hanya dilakukan setelah anggaran direalisasikan, namun juga sebelumnya. Pemeriksaan ini meliputi pada kematangan rencana atau anggaran yang menyangkut pada kebijakan semua metode yang digunakan dalam merealisasikan dana. Setelah rencana disusun secara matang dengan berbagai kegiatan, sumber daya, serta strategi implementasi yang dipilih, maka langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi dan pengawasan atas tugas-tugas yang berkenaan dengan pembiayaan pendidikan. Hasil evaluasi dan pengawasan perlu disampaikan pada pihak-pihak terkait agar penyesuaian yang diperlukan bisa segera dilakukan. Dalam melaksanakannya,
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu 1. Pengorganisasian, kedua, waktu dan tempat, ketiga, petugas. Dalam mengembangkan tugas melaksanakan pengawasan di lingkungan pendidikan, permasalahan yang akan dihadapi adalah bagaimana mengubah pola pikir yang bersifat otoratik dan korektif menjadi sikap yang konstruktif dan kreatif, yaitu sikap yang menciptakan situasi dan relasi di pengelola merasa aman dan diterima sebagai subjek yang dapat berkembang sendiri. Untuk itu, pengawasan harus berdasarkan data, fakta yang objektif. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan supervisi dapat dilakukan oleh fungsional pengawas, auditi internal dan eksternal seperti pengawas sekolah, badan pengawas daerah maupun inspektorat jenderal. Selanjutnya, perangkat. Perangkat supervisi dan evaluasi terdiri dari A. Panduan supervisi. 1. Panduan supervisi keterlaksanaan penggunaan dana. Kedua, instrumen supervisi pelaksanaan program kegiatan. Yang ketiga, keberhasilan dan permasalahan kegiatan, program laporan hasil supervisi, strategi pelaksanaan. Keempat, temu awal. Temu awal merupakan kegiatan pertemuan antara petugas supervisi dengan pihak sekolah sebagai saker pengguna anggaran untuk menjelaskan maksud, tujuan, jadwal, responden, dan substansi materi pelaksanaan supervisi. Yang B. Pelaksanaan supervisi dan evaluasi. 1. Pembagian tugas. 2. Pengumpulan data dan evaluasi. Yang C. Layanan asistensi. Layanan asistensi merupakan kegiatan pemberian pelayanan teknis dan manajerial yang diberikan oleh petugas kepada pihak sekolah melalui diskusi interaktif terkait dengan hasil supervisi dan evaluasi. Dilakukan terintegrasi dengan kegiatan pengumpulan data dan informasi. Layanan asistensi dapat diberikan dalam bentuk saran dan masukan dan perbaikan ringan sepanjang petugas mampu melaksanakannya. Yang D. Temu akhir dilaksanakan setelah kegiatan pengumpulan data, informasi, dan layanan asistensi diselesaikan dilaksanakan. Petugas menyampaikan hasil supervisi dan evaluasi sesuai dengan kondisi yang ada. Jika terjadi perbedaan persepsi antara petugas dan pihak sekolah, maka disarankan untuk mengkaji kembali. Petugas menyarankan kopi hasil supervisi yang telah disepakati pihak sekolah. Yang E. Demokrasi. Dalam melaksanakan kegiatan supervisi, seorang supervisor hendaknya melaksanakan tugasnya dengan asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, serta menghargai dan sanggup menerima pendapat orang lain. Yang E. Kooperatif. Supervisioner hendaknya dapat mengembangkan usaha bersama untuk menciptakan situasi pembelajaran yang lebih baik. Yang G. Konstruktif dan kreatif. Supervisor hendaknya dapat membina inisiatif guna serta mendorongnya untuk terlibat aktif dalam menciptakan suasana pembelajaran yang lebih baik. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari kami. Sekian, terima kasih.